Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2C, Praktikum Bioinformatika, akan menjelaskan hasil laporan kami mengenai objek 6, yaitu analisis filogenetik. Langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama itu, buka hasil dari minggu yang lalu dari analisis sequence. Masukkan ke dalam bentuk notepad. Setelah itu, masuk ke nucleotide blast. Setelahnya, masukkan kopi yang sudah dibuka dalam bentuk notepad. Selanjutnya, scroll ke bawah dan centang Show Result in a New Window, lalu klik plus Algorithm Parameters. Lalu setelahnya pilih menu Max Target Sequence menjadi 500. Setelahnya baru kita klik Blast. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Husnul. Kepada Husnul dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, nah di sini kita akan mendapatkan tampilan seperti pada di layar, di mana itu terdapat kurang lebih karena tadi kita mengatur sebanyak 500 informasi mengenai sequence dari sequence yang kita masukkan tadi. Nah, di sini kita dapat memilih di mana kita pilih itu berdasarkan kategori-kategori, di mana kategori yang pertama itu satu dari spesies yang berbeda, bukan dari genus maupun familia yang sama. Kemudian tiga dari familia yang sama, tapi spesies dan genusnya itu berbeda. Kemudian kategori selanjutnya itu ada tiga dari genus yang sama, di mana spesies yang berbeda. Kemudian kategori selanjutnya itu ada tiga dari spesies yang sama, namun sequence yang berbeda. Nah, di sini seperti kita mencentang si Bacillus Inacosorum strain PF4A, kemudian di bawahnya juga si Bacillus siamensis dan Bacillus valezensis sebagai tiga tiga genus yang sama, namun pada spesies yang berbeda. Kemudian Bacillus amyloliquefensis dengan strain RD. Kemudian yang di bawahnya itu ada strain SSH 100. Lalu terdapat juga di bawah dengan strain S6 SF4. Nah, di sini spesies Nelia circulans itu kita jadikan sebagai kategori dengan spesies yang sama namun pada famili yang berbeda. Nah, di sini teman-teman centang-centang aja mana yang berdasarkan dengan kategori yang saya sebutkan tadi. Setelah kita mencentang dari semua kategori yang kita ambil, teman-teman bisa klik di menu download, klik panahnya, lalu kita lalu kita download dalam format FASTA Complete Sequence. Oke, nah dari hasil yang kita download tadi di NCBI Blast tadi, kita dapatkan seperti tampilan di gambar di mana kita membuka dalam bentuk notepad. Nah, di sini kita edit, di mana kita hapus angka atau nomor-nomor di belakang spesies seperti yang teman-teman lihat. Namun, panahnya itu tidak boleh terbuang. Nah, eh, kalimat atau kata-kata setelah spesies itu kita hapus. Kemudian, antara kata pertama dan kata kedua di spesies itu kita beri underscore. Nah, mungkin bisa kita beri enter atau spasi di setiap pembeda spesiesnya, pembeda sequence dari masing-masing spesies. Nah, apabila kita menemukan spesies yang sama, mungkin kita bisa memberikan penomoran. Setelah kita edit eh, dari notepad tadi, berdasarkan format yang saya sebutkan tadi, kita pergi ke aplikasi Crystal X.
Di sini kita menggunakan Crystal X 2.1. Nah, untuk langkah selanjutnya masukkan dulu filenya di mana kita klik file. Kita masukkan file hasil tadi dengan format load sequence. Nah, kita masukkan hasil dari pengeditan di Notepad tadi. Hmm. Nah, oke. Setelah kita masukkan filenya, kita klik lagi alignment. Kita klik do complete alignment. Nah, kita klik OK. Nah, di sini kenapa kita memasukkan file hasil pengeditan kita di Notepad tadi ke Crystal X ini? Di sini kita akan mengubahnya itu menjadi urutan-urutan sequence yang dapat terbaca nantinya dengan aplikasi BioEdit. Nah, seperti ini nantinya. Di mana kita nantinya akan mengedit di aplikasi BioEdit. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan dilanjutkan kepada teman saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Husnul. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Liza. Kepada Liza, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, sekuen dari Crystal X ini kita save dengan pilih file, lalu save sekuen as, dan ganti format filenya menjadi pasta. Nah, selanjutnya masuk ke aplikasi BioEdit, lalu masukkan file yang telah disimpan pada Crystal X tadi dengan klik file, lalu pilih open. Nah, di sini terdapat sejajar sekuen dari spesies-spesies tersebut, di mana di sini kita akan mensetarakan sekuen tersebut dengan menghapus bagian yang tidak setara. Selanjutnya, setelah disejajarkan semua, maka kita simpan filenya dengan klik file dan save as. Kemudian save. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Winia. Kepada Winia, disilahkan.
Oke, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya akan saya lanjutkan dengan membuka terlebih dahulu aplikasi MEGA atau Molecular Evolutionary Genetic Analysis. Nah, yang pertama sekali adalah kita klik file, kemudian masukkan data yang telah kita edit di bioedit tadi. Klik data tersebut. Nah, di sini kita dapat melihat ada simbol C, V, sama PI dan S di atasnya. Ini hanya menjadi penanda bahwasannya kalau C atau conserved yaitu tidak adanya nukleotida yang berubah. Kemudian ada V sebagai variable sites dan juga ada S sebagai segressing site. Nah, untuk segressing ini memiliki satu nukleotida yang berbeda dengan variable site yaitu memiliki lebih dari dua nukleotida yang berubah dari urutan tersebut dari spesies yang telah kita blast tadi di nucleotide blast dan CDI. Nah, mungkin boleh kembali di sini hanya untuk melihat conserved, variable site, sama segressing site. Nah, mungkin setelah itu klik distance terlebih dahulu untuk melihat jarak antar 10 spesies yang kita masukin tadi. Kemudian klik compute pairwise distance. Klik OK. Kita ambil bootstraps method dengan bootstrap replicates-nya 500. Klik OK. Tunggu sampai jarak antar spesies tersebut keluar. Nah, ini mungkin dia boleh dibesarkan. Di sini kita dapat melihat antara spesies ini adanya jarak-jarak tertentu, mulai dari satu sampai yang terakhir. Kemudian dari jarak ini kita dapat mengetahui lebih lanjutnya mungkin jaraknya dengan pohon filogenetik. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Wininya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvie. Kepada Sylvie dipersilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan melihat pohon filogenetiknya. Yang pertama kita bisa klik bagian filogeni. Nah, di tampilan ini terdapat beberapa kategori yang bisa kita lihat pohon filogeninya. Yang pertama, kita pilih construct text maximum likelihood. Lalu kita klik OK. Nah, bagian bootstrap replicates-nya kita ubah jadi 500. Lalu kita ubah test of phylogeny-nya jadi standar bootstrap. Lalu bisa kita klik OK. Nah, berikut tampilan dari pohon filogeninya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa kembali ke bagian halaman sebelumnya. Kita pilih filogeni tadi lagi. Lalu kita pilih yang bagian neckbore joining-nya. Saking solidnya, mereka kan KKN-nya bulan apa ya? Kedua Juli ya? Juli kan? Lalu sama seperti langkah yang tadi, kita ubah yang test of phylogeny-nya jadi bootstrap method dan ubah menjadi 500. Lalu kita bisa klik OK.
Dan tunggu sebentar sampai pohon filogeninya muncul. Nah, seperti yang dapat kita lihat, ini pohon filogeni dari neckboard tadi. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sylvie. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wira. Kepada Wira disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita klik filogeni. Untuk melihat pohon filogenetik selanjutnya, yaitu kita bisa klik minimum evolution tree. Klik OK. Dan untuk test of filogeni kita pilih bootstrap. Kenapa? Hmm, kenapa list? Ini merupakan tampilan dari minimum evolution tree. Dan selanjutnya kita kembali ke halaman sebelumnya. Lalu klik filogeni. Dan klik maksimum persimori tree. Moni. Persimony tree. Lalu klik OK. Klik OK. Lalu klik OK. Dan ini merupakan tampilan pohon filogenetik maksimum parsimoni tree. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian laporan video objek analisis filogenetik dari kelompok 2C. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.